Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Berbahagia sekali pada malam hari ini, hari Ahad, tanggal 5 Januari 2025. Kita akan bersama-sama mengikuti Sunday Training yang berbahagia dan luar biasa. Tentu saja momen ini tidak akan kita sia-siakan, dikarenakan kitalah momentum pertama untuk Indonesia. Untuk itu, selamat datang bersama keluarga besar Danish Global Indonesia. Deal with confidence. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pada malam hari ini. Kita akan bersama-sama diikuti untuk keluarga kita yang hadir pada malam hari ini. Baru 10 orang ya. Tapi saya yakin bahwa nanti akan segera menyusul kita semuanya. Dan selamat malam semuanya, selamat datang di acara Sunday Training malam hari ini. Terima kasih Coach Amin yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk belajar pada malam hari ini. Dan sahabat, malam hari ini kita melihat hadir dari Kendari, dari Surabaya, kemudian dari Solo, dari Jogja, dan juga ada dari keluarga kita yang lain. Alhamdulillah, saya yakin Coach, malam hari ini adalah malam yang spesial buat kita semuanya. Dan kepada Bapak Haji Padri, Direktur Operasional untuk Danish Global Indonesia, terima kasih atas support semuanya untuk kita yang memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama berdana di Indonesia. Untuk itu, terima kasih. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat untuk kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu, pada malam hari ini, sambil menunggu yang lain, kita akan terus. Kita tidak salah di Danish Global dan kita sangat beruntung. Kenapa? Karena kita bersama Danish Global itu sangat-sangat sederhana, sangat simpel, dan sangat mudah. Nah, itulah maka hari nanti kita akan mendapatkan ilmu dari Direktur Advisor kita, beliau Bapak Amin dari Malaysia, dan beliau adalah satu-satunya yang kita pernah ikuti seperti apa sih beliau kiprahnya. Ternyata beliau ada bisnis banyak sekali tetapi masih meluangkan waktu. Dan ternyata beliau sangat komitmen, sangat fokus di Danish Global ini. Untuk itulah mulai dari 21 Juli kemarin kita dikawal bersama oleh beliau, bersama Bapak Direktur Danish Global Indonesia, kemudian Bapak Direktur Operasional, Bapak Direktur Pengembangan, Pak Cukran, dan juga Coach Amin sebagai Direktur Advisor. Dan Alhamdulillah hari ini kita belum genap 1 tahun ya, kita baru beberapa bulan di Indonesia, tepatnya sekitar 7-8 bulan. Dan saya kenalkan, saya Siti Nur Yulaika yang malam hari ini dipercaya untuk memandu acara pada malam ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bersama-sama kita semuanya, yuk kita ikuti ilmu malam hari ini yang tentu saja sangat kita tunggu-tunggu. Yang jelas, sekali lagi saya katakan, kita di tempat yang pas bersama Danish Global Indonesia. Satu, perusahaannya legalnya jelas, sistemnya jelas, produknya jelas dan berkualitas, dan kita mengikutinya tinggal edukasi, mengikuti arahan. Sehingga tepatlah kita. Produknya jelas, sistemnya jelas, manajemen jelas, semuanya serba lengkap dan kita tinggal manut saja, tinggal ngikut saja. Satu lagi, kita tidak ada beban tutup poin loh. Dan kita tidak ada tekanan. Siapa yang ingin berhasil, kita sendirilah yang menentukan, bukan siapa-siapa. Kesuksesan kita bukan ditentukan oleh upline kita, juga bukan ditentukan oleh downline kita. Tetapi kita sendirilah yang menentukan kita mau kemana untuk mencapai cita-cita ini. Dan luar biasanya, Alhamdulillah kita satu energi, satu visi, satu misi. Sehat bersama, sukses bersama, deal with confidence. Dan untuk berikutnya, langsung saja kita bersama-sama 13 orang ya yang sudah siap untuk mengikuti training pada malam hari ini. Perlu saya sampaikan Coach Amin,
Alhamdulillah hari ini tadi Solo telah selesai mengadakan acara silaturahim yang hadir 13 orang, penuh semangat. Salah satunya ada tamu dari Surabaya, Bubur. Nah, Bubur malam ini masih menemani saya di Puri Pradana. Malam Bubur. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat malam juga semuanya. Marilah bersama-sama. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Coach Amin. Monggo Coach Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam. semua, selamat sejahtera. Selamat berkenalan dengan sahabat-sahabat dari jauh dan dekat. Nama saya Amin Yahya, juga dikenal sebagai Pak Amin ataupun Wak Yoyo, nama Facebook saya, daripada Kuala Lumpur. Selamat bertemu dengan rakan-rakan. Saya lihat ada yang belum pernah saya nampak lagi di sini. Alhamdulillah, saya pernah berbicara dengan Asniwati daripada Sulawesi. Ya. Dia ada PM saya secara private dan saya berkomunikasi dengan dia Tanya kerana bijak mencari sos, bijak mencari punca untuk kita berjaya. Tanya, saya lihat ada Bu Atik, Dewi, saya tak melihat siapa lagi, Dewi. Daya is 5,000, saya ingat ini Pak Haji Padri. Tuan Muhammad Magelang, Nursia, Bu Purwanti, Ria Anggria, juga saya belum pernah lihat. Rosina saya kira saya pernah. Jadi untuk yang pernah bertemu dengan saya secara online, Tania, dan pernah bersemuka juga saya ucapkan tahniah. Yang kali pertama, inilah dia orangnya, tidak handsome, tidaklah begitu kacak, tetapi paras rupanya boleh tahan, ibarat kata orang Malaysia di sini ya. Alhamdulillah malam ini kita akan berkongsi, berbagi informasi, sedikit ilmu untuk kita pelajari santai-santai belaka. Saya suka berjenaka, saya tidak suka terlalu serius. Sila ke sudut-sudut mana yang anda bisa bersendirian untuk fokus dengan apa yang saya sampaikan dan insya-Allah saya janji akan ada sesuatu yang akan diambil daripada pembelajaran ini pada malam ini. Okey. Jadi kalau anda sudah bersedia, saya akan kongsikan materi yang telah saya sediakan insya-Allah. Okey. Ya, Bonda nampak ya? Ya, siap. Okey. Alright, sebelum saya mula, saya ingin mengucapkan tahniah kepada Dainis Indonesia. Ini adalah production flyer, sales production flyer yang baru dikeluarkan pada hari ini, mungkin semalam ya, semalam, yang menunjukkan negara-negara yang menghasilkan sales untuk Dainis Global seluruh dunia. Yang teratas sekali, top one production, sales production adalah Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire ini adalah Ivory Coast, ya, merupakan negara yang tidak begitu besar, penduduknya jauh lebih kecil daripada Indonesia, lebih kecil penduduknya daripada Malaysia, hanya 28 juta orang sahaja, tetapi berhasil menghasilkan sales yang begitu tinggi sehingga Nigeria juga jatuh ke tempat kedua. Nigeria ramai penduduknya lebih kurang Indonesia, ya, tetapi kalah dengan Cote d'Ivoire yang tidak begitu ramai. Malaysia juga sudah mula naik ke carta, Thailand, Cameroon, dan tahniah Dainis Indonesia, special outstanding growth yang menunjukkan pertumbuhan yang begitu rancak, yang begitu mantap, top one ya, top one di depan Brunei dan juga Canada dalam menghasilkan pertumbuhan percentage atau peratusan yang tinggi dalam sales pada bulan yang lepas. Jadi saya kira ini merupakan petunjuk momentumnya telah tiba di Indonesia untuk teman-teman yang kali pertama datang melihat Dainis Global
Anda tidak boleh bertunggu-tunggu lagi. Karena kalau Anda bertangguh lagi, Anda akan jauh ketinggalan. Okey, kita berada di fasa pre-launch sebelum peluncuran secara official. Kerana ada technical sebab-sebab yang masih kita perlu lakukan. Tetapi di peringkat pra-launch ini, enjinnya sudah begitu panas ya. Indonesia sudah menunjukkan growth yang amat luar biasa. Jadi untuk anda yang pernah melihat Zoom ini ataupun pernah mendengar kabar berita Dainis Global ini, usah bertangguh-tangguh lagi. Sila bertemu dengan orang yang menjemput anda ke Zoom atau ke Dainis ini dan nyatakan anda ingin menyertai Dainis segera. Okay? Alright. Apa yang saya nak sampaikan pada malam ini merupakan materi latihan, training. So ini bukan business preview, tetapi merupakan training, latihan untuk memperkemaskan lagi ilmu kita sebagai Dainis member supaya kita lebih berilmu, kita lebih bersedia untuk keluar dan membina, membangun jaringan yang besar bersama dengan Dainis Global. Kita panggil program ini sebagai Super Sunday kerana setiap Sunday kita melakukan training ini. Okay? Dan diam tak diam, teman-teman semua, kita sudah pun berada pada hari yang kelima bulan Januari 2025. Baru sahaja seakan-akan semalam kita menyambut dengan gairahnya Happy New Year, berpeluk-pelukan. Sudah pun hari yang kelima dan ramai lagi orang yang masih tidak sedar bahawa 1 minggu daripada tahun 2025 sudah pun berlalu. Mereka masih lagi diulit mimpi, masih lagi bergembira, menyebut Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, tapi mereka tidak melakukan apa-apa pun lagi persediaan untuk tahun ini. Jangan kita terlewat, jangan kita ketinggalan kerana masa tidak menunggu kita. Jadi malam ini saya nak bertanya dengan sahabat-sahabat, apakah tugasan ataupun um, aktivitas yang dilakukan oleh seorang professional networker. Kita panggil diri kita networker. Kita bukan salesman atau saleswoman, tapi kita adalah professional networker. Kebanyakan orang mencari kerja. Hey, ada kerja di tempat kamu, di kantor kamu, ada kerja di sana, ada kerja di sini. Kita tidak mencari kerja, tetapi kita mencari network. Ordinary people look for work, but the rich look for network. Jadi ingat itu, kita adalah di antara golongan yang terpilih untuk menjadi professional networker. Kita membina, membangun jaringan network. Jadi pertanyaan sekarang ini, apakah yang harus dilakukan oleh seorang professional networker? Banyak orang gagal menjawab persoalan ini. Ramai yang sudah bertahun-tahun dalam bidang networker dengan company A, company B, company C. Sudah 5-10 tahun. Tapi bila ditanya, apakah yang harus saya lakukan sekiranya saya mau bergabung dengan bapa? Apa yang harus saya lakukan? Mereka tidak dapat menjawab persoalan itu dengan secara teknikal. Jadi malam ini saya ingin berbagi informasi dengan teman-teman semua yang baru, yang lama, tidak kira. Asalkan anda mahu belajar, saya ingin memberi anda informasi tersebut. Okey? Sahabat-sahabat, aktivitas harian yang harus dilakukan oleh kita sebagai networker, apakah? Sebelum kita melihat apa yang harus kita lakukan, jika anda seorang doktor, anda punya aktivitas harian. Benar?
Kalau Anda seorang dokter, mungkin di pagi harinya, sekiranya Anda mempunyai office hour yang tertentu, di pagi hari mungkin Anda bertemu dengan patient. Ya, patientnya datang, pesakitnya datang satu, dan mungkin selepas beberapa jam Anda melakukan rounds. Rounds maksudnya aktivitas melihat pesakit-pesakit di ward-ward, di bilik-bilik sakit dan sebagainya. Itu adalah rutin seorang dokter. Sekiranya Anda seorang engineer, juga Anda mempunyai aktivitas harian, rutin hariannya. Pagi-pagi Anda mungkin akan melihat carta produksi hari yang sebelumnya. Sekiranya Anda berada dalam satu production operation, Anda akan melihat apakah production hari semalam, adakah ianya menepati apa yang ketinggalan, apa yang harus dilakukan hari ini, ada breakdown ataupun tidak. Itu adalah rutin harian. Malahan, sekiranya Anda seorang professional golfer, di sini ialah Tiger Woods, orang yang paling hebat di antara yang legenda golf yang paling hebat adalah Tiger Woods. Orang yang tidak bermain golf bisa kenal siapa Tiger Woods. Dia juga mempunyai aktivitas harian. Paginya dia akan pergi ke practice round, dia akan pergi ke driving range, dia akan pukul 200 biji bola, dia akan pergi ke green untuk practice puttingnya, chippingnya, dia akan pergi bermain 9 lubang, contoh, dia akan pergi ke gym selepas itu, dia akan melakukan aktivitas aerobik untuk meningkatkan stamina, dan lain-lain. Ini adalah merupakan aktivitas harian. Apakah aktivitas harian kita sebagai networker? Ramai yang tidak dapat menjawab persoalan itu. Malam ini saya akan kupas secara detail apakah yang harus dilakukan oleh seorang networker seperti Anda dan saya membangun jaringan bersama dengan Dainis Global. Aktivitas harian. Yang pertama, saya breakdown ke beberapa segmen, beberapa bahagian agar ianya lebih sistematik. Aktivitas yang harus kita lakukan terhadap diri. Selain itu, aktivitas yang harus kita lakukan terhadap minda kita. Seterusnya, aktivitas yang harus kita lakukan terhadap bisnes kita. Dan yang terakhir adalah review, karena direview, karena dilihat semula aktivitas harian yang kita lakukan setiap hari, direview, dianalisa, dikaji apa yang berhasil, apa yang tidak berhasil, dan sebagainya. Okay? Jadi 4 bahagian itu, ayo kita lihat satu persatu. Aktivitas diri, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, tak kiralah Anda agamanya apa, tetapi saya ingin tekankan di sini solat ataupun apa juga bagaimana juga Anda melakukan penyembahan terhadap your own God. It is up to you. Hari ini kita berbagi informasi untuk semua, bukan hanya Muslim, komunitas Islam sahaja, tapi Dainis ini terbuka untuk apa-apa agama. Sekiranya Anda seorang Muslim, maka solat itu wajib. Bukan saya katakan, tetapi sudah dikatakan di dalam Quran, di dalam hadis, solat itu wajib. Dan bacalah Quran ataupun your holy book. Ini adalah aktivitas untuk diri kita, supaya diri kita ada pendinding, mempunyai satu jati diri yang kuat, mempunyai satu kekuatan dalaman sendiri dengan melakukan aktivitas rohani. Yang kedua, exercise. Okay? Terutama kita di dalam sektor health, kesihatan. Kita berbagi informasi, mengajak orang untuk sehat. Tentu sekali kita harus
aktif di dalam kerja-kerja senaman, jasmani, olahraga, bersukan. Mungkin tidak dalam ekstrim kategori sebagai orang yang kompetitif, yang berlawan, tetapi cukup sekadar kita melakukan exercise yang kita bisa lakukan mengikut peringkat umur, kecergasan, dan sebagainya. Wajib kerana kita harus sehat dan kita harus kelihatan sehat. Kerana orang akan melihat kita, luarannya harus sehat dan dalamannya juga kita harus merasa kita berada dalam satu tahap kesihatan yang baik. Berkata I love you, ini penting sahabat-sahabat. Ramai orang yang begitu dahaga terhadap love, kasih sayang. Kalau anak-anak yang kurang kasih sayang, mereka akan menunjukkan simptom-simptom kurang kasih sayang, suka membentak, marah, moody, di luar kawalan, moodnya dan sebagainya. Begitu juga orang yang dewasa, sekiranya tidak memberi love dan tidak menerima love, kasih sayang, ia juga akan memberi satu kesan yang tidak begitu sehat dari segi minda, dari segi kesehatan kita sendiri. Baru kejap tadi saya berjumpa dengan seorang sahabat yang bercerita pada saya, abangnya baru-baru ini kena stroke, kena stroke berseorangan kerana dia sudah bercerai dengan anak isteri, anak-anaknya tidak ada, hidupnya seorang sahaja di dalam satu apartmen berseorangan. Sudah sehari kena stroke tapi masih lagi hidup, masih lagi bernyawa. Dia telefon sudah seharian, abangnya tidak menjawab. Akhirnya dia datang, mujur abangnya tinggal di tingkat pertama. Dia bisa memanjat ke tingkap, mengetuk, abang, saya lan bagi kunci. Abangnya merangkak untuk memberi kunci kepada adiknya kerana dia sudah stroke satu hari. Dan bila dibuka, adiknya membawa abangnya ke hospital dan sebagainya. Cerita ini satu cerita yang biasa berlaku dengan orang yang bersendirian, yang terbiar, sama ada dibiar oleh keluarga, anak-anak, isteri dan sebagainya. Jadi ini adalah simptom-simptom yang bisa mengganggu gugat kesihatan diri kita juga. Okay, Alhamdulillah. Okay. Jadi saya sarankan kita sentiasa memberi love untuk menerima love. The first thing yang harus kita lakukan ialah menyebut I love you untuk orang yang kita sayang. Kalau anda mempunyai suami, telefon ataupun kalau dia berada di sebelah, katakan padanya I love you abang, I love you mas, I love you, I love you, I love you. Kalau dia jauh, telefon dia I love you. All 24 hours, you are always in my mind. Anda selalu berada dalam ingatan saya. Jika ada anak-anak di sekeliling anda, katakan I love you. When was the last time you hug your children? Bila kali terakhir anda memeluk anak anda? Bila kali terakhir anda telefon mak ayah anda yang mungkin tidak bersama-sama tinggal bersama anda? Status saya pada pagi ini di Facebook saya, itulah dia. Saya tanyakan, when was the last time? Bila kali terakhir anda telefon mak ayah anda dan mengatakan I love you, ataupun memeluk ibu anda? Ada yang menjawab, sudah lama. Sahabat-sahabat semua, kita dalam bisnes, tetapi jangan lupa dengan pembentukan kerohanian kita. Untuk kita kuat di luar, kita harus kuat di dalam. Jadi sering berkata I love you dengan anak-anak, dengan suami, isteri, ibu, bapa, telefon mereka kerana mereka adalah pintu rezeki kita. Tanpa doa mereka,
mungkin kita tidak akan ke mana-mana. Bertuah untuk Anda yang masih lagi mempunyai ibu dan ayah yang masih hidup. Okey. Seterusnya ialah sedekah. Ramai orang yang katakan, apa perlunya bercerita berkenaan ini dalam membina bisnes Diners? Jawab kata, amat penting dan amat perlu. Kerana pembentukan rohani itu, dia akan menghasilkan seorang yang mempunyai jati diri yang hebat, yang akan menjadi penarik. Kita bukan salesman, kita bukan keluar menjual, tetapi kita dalam membentuk diri kita supaya mempunyai jati diri yang hebat, menarik orang kepada kita. How you can be, you can have personal magnetism, satu persona yang menangkap, yang magnetic, yang menangkap orang untuk datang kepada kita. Itulah dia. Bila kita sentiasa meningkatkan jati diri, kehebatan dalaman kita. Sedekah adalah punca rezeki. Allah janjikan sekiranya Anda bersedekah, Anda tidak akan jatuh miskin. Bersedekahlah. Anda mempunyai banyak wang, banyakkan bersedekah. Jangan tunggu banyak duit baru boleh bersedekah. Sekiranya Anda hanya beberapa, saya tidak pasti amountnya dalam rupiah, tetapi dalam ringgit Malaysia ini saya selalu tekankan, sekiranya anda boleh bersedekah RM2 sehari, RM2 saya tak pasti berapa ya dalam rupiahnya, hanya RM2. RM2 ini beli nasi lemak pun tidak dapat sekarang. Nasi lemak pun tidak ada RM2. Tetapi itulah sekecil-kecil sedekah yang anda bisa beri. Anda tengah makan, ada orang mungkin datang minta sedekah, jangan ditanya mengapa harus diberi, adakah orang ini menipu, itu tidak perlu, beri saja. Okay? Anda nampak orang susah, beri saja RM2. Satu hari, satu kali sedekah, minimum. Lebih banyak anda memberi sedekah, lebih banyak pintu rezeki anda akan dibuka. InsyaAllah. Okay? Percaya dengan janji Allah, bersedekahlah banyak-banyak. Setiap hari ini adalah aktivitas harian. Seterusnya aktivitas minda. Apa yang harus kita lakukan untuk minda kita? Tulis goal. Ramai orang yang bila kita tanya, awak ada goal ataupun sasaran untuk 2020? Ada. Apa dia? Oh, dia bagi saya, di hadapan saya ada, ini office saya ada satu scoreboard di sini yang saya tuliskan sasaran saya dari segi bisnes, dari segi kesihatan saya, apa yang saya ingin capai 2025, apa yang ingin saya capai dalam Diners di hadapan mata saya. Dan saya galakkan juga untuk kita menulis. Melihat saja pun tidak cukup, tetapi saya cadangkan untuk anda menulis goal itu, menulis sasaran itu. Sila beli buku yang ini, bisa dibeli di 7-Eleven ataupun di Indomaret, murah saja, dan helaian-helaiannya anda bisa tulis satu hari satu helaian. Ya, sekiranya ada 10, maka anda breakdown 10 line, 10 baris untuk di waktu malam anda menulis sasaran itu. Dan kalau ada 10 baris, 5 line anda tulis di malam hari, 5 line ataupun 5 baris anda tulis di pagi hari. Apa yang ditulis, apa juga your main goal pada tahun 2025. Contoh, anda akan layak ke Turki. Turki memerlukan paling minima anda sebagai 2-star leader. Jadi tulis dalam buku ini
saya seorang two-star leader bersama Dainis. Sebelum apa ya? Saya kira sebelum November ataupun sebelum September mungkin. Okay? Saya adalah seorang two-star leader bersama Dainis pada 30 hari bulan September 2025. Itu yang ditulis. 5 baris di waktu malam, 5 baris di waktu pagi selepas Anda solat, sebelum Anda melakukan apa-apa aktiviti yang lain, Anda ambil goal book Anda tulis lagi 5 line di pagi hari. Goal yang sama sehingga goal itu tercapai. Faham ya kata-kata saya? Okay? Dan bila Anda menulis itu, Anda membayangkan pencapaian itu sudah pun dicapai. Bukan saya akan jadi two-star leader bulan September. No. Tetapi bila Anda menulis, Anda membayangkan Anda sudah pun menjadi two-star leader bersama Dainis. Ataupun saya sudah layak ke Turki pada 30 hari bulan September. Kerana goal perlu ada deadline. 30 hari bulan September 2025, saya sudah menjadi seorang two-star leader. Saya sudah qualify ke Turki. Something like that. Okay? Okay? Yang pentingnya sekarang ini Anda tulis goal Anda di malam hari, di pagi hari. Kerana apa yang Anda sematkan di dalam minda Anda sebelum Anda tidur adalah satu kekuatan. Bila Anda tidur, your subconscious mind, minda separa sedar Anda akan bekerja ketika Anda tidur dan akan melakukan networknya, menghantar frekuensi-frekuensi yang tertentu untuk mengkoneksi Anda dengan apa yang Anda ingin capai. Okay? Tidak perlu dikaji kerana kajian telah banyak dilakukan oleh orang-orang hebat dalam dunia ini yang menulis goal mereka, yang sentiasa mengingati goal mereka, yang menulis goal mereka. Ramai yang sudah pun mencapai hasilnya. Okay? Jadi tulis goal untuk anda lebih hebat dari segi minda, kekuatan minda anda. Dan visualize kejayaan itu. Ya? Selepas anda menulis, anda membayangkan betapa syoknya, betapa luar biasanya, seronoknya bila anda ke Istanbul nanti. Saya sudah sampai ke Istanbul dan memang satu-satu tempat yang anda wajib pergi. Ya, Turki memang cantik dengan lautannya yang membahagi antara Turki dengan Greece. Ya. Memang cantik, cuacanya hebat, memang amat-amat cantik sekali. Jadi anda visualize anda sudah mencapai kejayaan tersebut. Anda terbang bersama kita pergi ke tempat-tempat yang menarik. Anda boleh cek dengan YouTube berkenaan dengan Istanbul. Bila anda melihat YouTube itu, anda bayangkan, wah, seronoknya anda sudah sampai ke tempat itu. Jadi sebelum anda mencapainya, minda anda harus mencapainya terlebih dahulu. Ini yang dipanggil visualization. Ya. Anda membayangkan kejayaan anda sebelum anda mencapainya lagi. Kata-kata positif, I'm the best, I'm the best. Ini sudah saya cover dalam training saya sebelum ini. Tidak ada orang yang akan memberi anda kata-kata positif. Tidak ada orang yang akan memberi semangat pada anda kecuali anda sendiri. Jadi jangan diharap spouse anda, suami anda, isteri anda yang akan memberi semangat pada anda. Manahal mereka mungkin menyebabkan anda lemah semangat. Tetapi percayalah, anda harus membina semangat anda sendiri dengan kata-kata positif seperti I'm the best, I'm the best, I'm the best. Bila sahaja habis solat, mau saja memulakan kerja anda, I'm the best, I'm the best. Anda memandu mobil, I'm the best, I'm the best, I'm the best. InsyaAllah di sini mulutnya berkata I'm the best,
maka ia akan meresap kepada segala sel-sel tubuh Anda untuk menjadikan Anda seorang yang memang hebat. Okey? Ini terbukti kerana orang ini, siapa yang tidak kenal Muhammad Ali, dia sentiasa berkata sebelum perlawanan, selepas perlawanan, dia akan berkata apa? Dia berkata, I'm the greatest. I'm the greatest. Di hadapan orang yang akan berlawan dengannya, Muhammad Ali akan memandang orang itu dan akan berkata, I'm the greatest. I'm the greatest. Sehingga kan orang itu pucat-pucat, lemah semangatnya untuk berlawan dengan Muhammad Ali. Dan inilah kata-kata orang yang antara peninju yang paling hebat di dunia, yang kata-katanya sentiasa dilagukan, floats like butterfly, ya? Terbang seperti seekor rama-rama, stings like a bee, menyengat seperti seekor lebah, ya? Seekor lebah. Itu dia kata-kata Muhammad Ali. Anda mungkin bukan Muhammad Ali, tetapi Anda adalah Muhammad Amin. Anda mungkin Zulaika, Anda mungkin Purwanti, yang the greatest of your own life. Jangan harap orang lain kata kita the best. Kita sendiri katakan, I'm the best. I don't need you to tell me I'm the best. I'm the best because I know I'm the best. Merancang harian, daily planning. Berapa ramai orang yang melakukan daily planning? Mereka berkata, oh ya saya buat Dynase, oh ya saya buat network marketing. Tapi mereka tidak plan harian, aktivitas harian mereka. Mereka bangun sahaja dan terpinga-pinga apa yang harus dilakukan hari. Oh, okeylah mau pergi ke pasar. Oh, okeylah mau hantar anak. Oh, okeylah mau itu. Sehingga kan satu harian sudah pun habis sia-sia tanpa apa-apa produktif aktivitas. Kita tidak mahu menghabiskan masa yang begitu berharga. Rancang aktivitas harian Anda, dan perancangan ini harus dilakukan di sebelah malam. Seperti malam ini sebelum Anda tidur, Anda ambil kalender Anda. Saya suka kalender yang jenis ini, yang nipis saja. Saya juga plan my day dalam handphone saya. Untuk perancangan mingguan, bulanan, saya gunakan yang ini. Saya akan rancang aktivitas bulan ini ke mana, minggu ini apa yang harus saya capai, di mana harus saya bekerja, siapa yang harus saya mau bimbing, siapa yang harus saya luangkan masa, training apa yang saya mau lakukan. Jadi Anda kena rancang. Lakukan perancangan harian di malam hari. Esok pagi saya ada aktivitas office. Mungkin Anda masih lagi bekerja di kantor. Dari jam 9 hingga jam 5, Anda mempunyai tugasan di kantor. Saya faham. Di waktu lunch, di waktu makan siang, Anda ada 1 jam. Anda bisa telefon orang untuk bertemu di waktu makan siang. Selepas habis kerja di kantor jam 5, Anda mempunyai masa untuk bertemu dengan seorang lagi prospek sebelum Anda balik ke rumah. Jangan tunggu balik baru mau bertemu dengan orang. Susah bila sudah balik, anak-anaknya memanggil, ibu ni, bapaknya pun sudah mengajak Anda melakukan sesuatu. Sukar untuk kita keluar semula sebelum Anda balik dari kantor bertemu dengan seorang. Dan ini harus dilakukan dengan perancangan yang rapi. Harus dilakukan pada malamnya, siapa yang ingin saya temui esok. Okey. Jadi malamnya sudah kita tahu, esok kita hanya execute, lakukan sahaja kerana perancangan sudah kita lakukan. Review. Setiap malam sebelum Anda tidur, selepas merancang aktivitas harian esoknya, Anda harus review apa yang Anda lakukan hari ini. Ramai orang tidur saja. Gantuk, sudah mengantuk, mau istirahat, tidur saja. Jangan begitu. Kita harus ada technicality. Saya
suka, walaupun dalam bisnes yang tidak korporat, ini bukan bisnes korporat yang ada technical laporannya, reportnya, tidak perlu. Tetapi kita juga harus ada satu sistem yang bisa kita duplikasi dengan tim kita ini. Anda mau buat network marketing, Anda mau bersama Dynix, ini dia. Ini yang harus Anda lakukan. Jadi ini adalah antara sistem kita. Apa yang kita harus lakukan. Review malam itu. Oh, malam ini, pagi tadi, saya bertemu dengan beberapa orang gagal. Dia reject, tidak join. Hari ini patutnya jumpa dengan prospek, dia tidak show up, dia tidak datang, saya kecewa. Jadi itu yang harus direview. Apa yang harus Anda perbaiki untuk hari yang seterusnya. Itu yang saya maksudkan dengan review. Oke? Dan baca buku, dengar ceramah dan sebagainya. Sebelum Anda tidur, sementara mau tidur, pasang lampu, baca sedikit, paling kurang satu page. Apa juga yang Anda bisa baca untuk minda Anda. Mungkin buku agama, mungkin buku motivasi. Sementara Anda memandu mobil, sekarang ada banyak podcast, ya, podcast ataupun YouTube yang Anda boleh tune kepada sesuatu yang motivasi, ya, motivational, sama ada motivational video berkenaan dengan network marketing, ataupun bisnes, ataupun agama, apa juga yang bisa menjana minda kita supaya kita positif. Okay. Untuk Anda yang ingin belajar daripada YouTube, ada seorang network marketing guru yang hebat namanya Eric Worre, Worre, Eric Worre. Tetapi dalam bahasa Inggris, yang Anda boleh belajar banyak video-videonya berkenaan dengan network marketing, how you can be professional being a networker. Kita adalah orang yang profesional, kita tidak mau main-main. Okay. Ayo kita lihat aktivitas bisnes pula. Kita membina Dynix Global, sudah tentu ada aktivitas harian yang harus kita lakukan. Yang pertama sekali, panggil 10 prospek satu hari. Faham tak itu? Prospek adalah orang yang belum join kita, orang yang belum mendengar apa itu Dynix. Jadi, kita gunakan telefon kita ataupun WhatsApp kita, ataupun apa juga yang Anda boleh koneksi dengan orang itu, 10 orang yang berlainan. Bukan satu orang, telefon dia 10 kali. Bukan. 10 orang yang berlainan, telefon ajak berjumpa. Ataupun kalau jauh, ajak berzoom. Kita hari ini buat digital business. WhatsApp. WhatsApp call pun bisa share screen. Anda tidak perlu, kalau Anda di Jakarta, Anda tidak perlu ke Surabaya untuk bercerita berkenaan Dynix. Anda tidak perlu ke Solo sekiranya Anda jauh dari Solo. Hanya mengajak mereka berbicara dengan WhatsApp sahaja, dengan WhatsApp. Ataupun dengan Zoom, Google Meet, Woof, Team Google Team, ada banyak lagi aplikasi yang Anda boleh lakukan apa saja. Okay? Jadi tidak ada excuse, tidak ada alasan Anda tidak bisa melakukan bisnes ini. Tidak ada mobil. Bagaimana saya mau buat bisnes ini? Hari ini tidak perlu mobil. Hanya perlu ada smartphone, itu sahaja. First, Anda panggil mereka, say hello dan sebagainya, dan tanyakan, bisa nggak hari ini kita ngopi-ngopi sekiranya dia dekat? Atau kalau jauh, bisa nggak kita berzoom hari ini? Saya ingin mengajak Anda untuk melihat sesuatu yang best project saya 2025. Memang best. Ayo, Anda adalah teman saya yang paling rapat dengan saya, yang paling bijak. Saya perlukan buah fikiran Anda, pendapat Anda berkenaan dengan projek 2025 ini. Bisa nggak nyatakan jam berapa? Jam 10 pagi ini Zoom ataupun WhatsApp video call.
10 orang yang berlainan. Lakukan setiap hari, ada yang memberikan hari ini, ada yang memberikan esok, ada yang memberikan minggu hadapan. Jadi bila dilakukan 10 orang setiap hari, insya Allah setiap hari Anda bisa ada appointment, sama ada bersemuka offline ataupun secara online. Ya, prospek 5 orang baru sehari. Bisa nggak? Anda pergi ke kantor, dalam kantor Anda begitu ramai orang, boleh say hello dengan jiran di sebelah kubikel Anda, boleh say hello dengan bos Anda, boleh say hello dengan teman-teman di kantor, boleh say hello dengan kantor di sebelah, di office sana, boleh say hello di teman-teman yang keluar makan bersama, di warung yang sama, cafeteria yang sama. Bila saya sebut prospek, bukan saya katakan presentasi. Prospek adalah say hello and make friends, menjadi kawan, itu saja. Kalau sudah kenal, apa kabar, kabar, itu mengingatkan lagi persahabatan, pastikan Anda ada nombor dia untuk Anda telefon, termasuk dalam aktivitas nombor 1 tadi, panggil 10 orang. Kalau baru bertemu, makan di sebelah warung, jangan hanya makan fokus dengan mie baksonya sahaja. Senyum dengan orang sebelah. Assalamualaikum. Selalu makan di sini. Kantornya di mana? Senyum. Marah nggak orang kalau kita bertegur sapa? Saya kira orang nggak marah. Kenapa perlu marah? Kita bukannya menjual, kita bukannya mencari gaduh, hanya bertegur sapa, itu saja. Jadi prospek maksudnya cari teman baru. Cari teman baru 5 orang sehari, supaya Anda tidak mempunyai masalah, tidak ada prospek untuk bicara berkenaan dengan Dainis. Upline tanya, siapa yang kamu telefon hari ini? Gak ada lah, Bu. Semua orang sudah habis prospek saya. Gak ada siapa yang boleh saya telefon lagi. Jadi itu sebabnya harus prospek 5 orang baru setiap hari. Sekiranya nggak bisa keluar, maka lakukan secara online dengan Facebook. Ya, kita support komentar, komen-komen orang, posting-posting orang. Jadikan kawan dahulu. Anda jangan sekali-kali terus bisnis Dainis di Facebook. No, 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 no. Jadikan kawan secara online dahulu. Postingnya kita like, kita komen, kita puji dia. Oh, saya gemar melihat masakan-masakan resepi yang awak, yang ibu post di Facebook. Kawan-kawan sahaja dahulu, dan bila kita lihat posting kita juga dia pun komen, itu maksudnya prospecting, ya. Jadikan kawan 5 orang. Kalau offline bersemuka nggak bisa lakukan secara online, berkawan dengan 5 orang baru secara online, di social media. Presentasi 3 kali sehari. Bila Anda melakukan aktivitas nombor 1, aktivitas nombor 2, insya Allah presentasi 3 kali sehari akan mudah. Kerana prospeknya sudah ada. Memang prospek list Anda panjang. Bukan sahaja 25 orang yang biasa-biasa kita minta. Tulis 25 orang prospek. Dia tulis sampai 100 orang prospek. Tidak ada masalah untuk mencari prospek. Maka orang begini untuk presentasi, presentasi Dainis, untuk 3 orang sehari tidak akan menjadi masalah. Ada prospeknya ramai, kenalannya ramai, dia selalu buat panggilan telefon untuk buat appointment, maka presentasi 3 kali sehari tidak akan menjadi masalah. Orang yang benar-benar fokus untuk melakukan bisnes Dainis, dia akan ada presentasi 3 kali sehari. Kalau Anda kurang 1 hari ataupun sudah 3 hari tidak buat presentasi, something is wrong.
Anda kena cek dengan aktivitas harian yang Anda lakukan. Ada banyak yang Anda tidak lakukan, itu sebab Anda nggak bisa bertemu dengan orang. 3 kali sehari wajib Anda lakukan untuk benar-benar berjaya dalam dining. Saya tidak kata sign up, saya tidak kata recruit, presentasi. Yes or no bukan kerja kita. Itu kerja Tuhan untuk membuka hati mereka untuk menerima Dainis ataupun tidak. Menyampaikan itu adalah dalam kawalan kita. Maka keep track 3 orang prospek satu hari. Pagi sekali, mungkin makan siang sekali, sebelum balik kantor, sebelum balik rumah, sekali lagi 3 orang setiap hari. Sekiranya Anda melakukan grup presentasi, Alhamdulillah itu melebihi daripada kota yang Anda harus lakukan. Social media posting, ini penting. Anda melakukan bisnes online. Sekiranya orang tidak bisa mencari Anda secara online, Anda bukan melakukan bisnes online. Katanya Dainis ini online bisnes. Dicarinya kita di Facebook, di Instagram, di TikTok, enggak ada. Itu bukan bisnes online. Saya sentiasa bertanya dengan downline saya sekiranya Coach Amin bisa nggak temankan saya jumpa dengan orang ini. Saya kata senang saja. Forward to me Facebook dia. Sebab saya mahu evaluasi siapa prospek yang saya ingin temui. Saya harus faham siapa orang yang akan saya temui sebelum jumpa dia. Saya tidak jumpa terus-terus sahaja. Okay? Bila kawan saya forward kepada saya Facebook-nya atau Instagram-nya, saya akan lihat, okey, orang ini seorang yang ceria, peramah, bisa didekati, selalu posting, ramai orang kawan. Okey, dia seorang yang aktif kerja-kerja komunitas, dia bekerja dalam oil and gas. Saya mahu informasi seperti itu. Jadi, kalau Anda buat social media, orang juga akan evaluasi Anda sebelum mereka join Dainis. Okay, jadi Anda wajib ada Facebook. Kalau tidak suka Facebook, Instagram. Tidak suka Instagram, gunakan X. Tidak suka X, gunakan TikTok. Kalau nggak ada langsung, itu bukan bisnis online. Nggak tahu, belajar. Okay? Social media posting adalah part of your online business. Itu adalah branding Anda. Bila type saja Amin Yahya atau Wak Yoyo di Facebook, mereka akan lihat, Wak Yoyo ini seorang yang seorang yang peramah, seorang yang suka berjenaka. Dia ada bisnes ya, dia sering berbagi link untuk Facebook page-nya. Saya ada satu Facebook page yang saya selalu kongsikan kepada Facebook personal saya. Dan mereka mula klik. Memang social media ini bukan secara terus mereka akan bergabung, tapi dia makan masa. Ya. Dia akan ikut kita, dia akan follow kita, sehingga sesuatu yang menarik perhatian mereka, mereka akan mula bertanya. Walau bagaimanapun, ianya penting untuk membina branding Anda. Apa mau posting? Simple. Kalau Facebook adalah untuk orang yang tak pandai nak buat video dan sebagainya, dia tulis saja. Guna Facebook. Kalau Anda suka video, guna TikTok. Kalau Anda suka gambar-gambar, guna Instagram. Okay. Apa mau tulis? Nombor 1, jenaka, funny things. Nombor 2, motivational thing. Apa yang bisa menjadi motivasi untuk orang lain. Okay. Nombor 3, informative thing, yang berguna, info yang berguna, manfaat kepada orang lain. Kongsikan. Bukan Facebook Anda itu ditulis Dainis, setiap hari Dainis. Kalau Anda mau klik friends request, orang nggak mau berkawan dengan kita. Sebab
Facebook Anda terlalu bisnes. Remember, namanya social media, bersosial. Okay? Buat kawan. Happy birthday sana, happy birthday sini, tunjuk gambar makan, tunjuk pergi ke sana. Dalam presentasi, dalam caption tulisan yang tidak uh, membongkakkan diri ataupun membangga diri. Aku kaya. Jangan buat begitu. Orang nggak suka posting yang lunak, posting yang orang suka. Bila baca, mereka suka. Mereka ikut kita. Mau test power kita bila hari jadi kita, bila birthday kita, lihat berapa ramai yang orang wish happy birthday pada kita. Itu adalah sedikit sebanyak petunjuk bahawa kita ada follower ataupun tidak. Okay? Kita akan bercerita berkenaan dengan social media lebih panjang nanti. Okay? Dipendekkan cerita, itu apa yang anda boleh kongsikan. Komunikasi dengan mentor anda. Bila last kali anda telefon Bonda Zulaika? Bila last kali anda telefon Coach Syukran? Bila last kali anda bertelefon dengan saya? Komunikasi dengan mentor anda. Walaupun Bu Zulaika, I love you Bonda. Itu sahaja. Bonda, saya doakan Bonda selamat hari ini. Cukup. Sekiranya lebih dari itu lebih bagus. Bonda bertelefon, bervideo call, berkongsi makannya apa hari ini. Berkomunikasi, bukan saya katakan berkenaan dengan Daini saja. No. Keep in touch. In English says keep in touch. Berkomunikasi secara positif. Bukan tunggu ada masalah, ada problem baru bisa berbicara dengan mentor anda. Berkomunikasi dengan leader anda, member anda. Berapa ramai, berapa kali anda telefon leader anda yang jauh di Kalimantan, bersay hello. Bukan cerita pasal Dainis. Say hello. Apa kabar kamu? Lama nggak dengar berita. Itu saja. Tetapi inilah yang menjadikan kita akrab, kita rapat, kita dekat. Bila hati kita sudah bertaut, insya-Allah kita akan kekal lama bersama. Jadi nggak senang ya untuk menjadi seorang leader ya. Telefon member anda juga. Berkomunikasi dengan consumer anda. Orang yang menggunakan Fitmax tapi mereka tidak aktif dalam bisnes, tidak aktif dalam Zoom, tidak aktif dalam apa-apa training, tetapi mereka suka produk Fitmax. Telefon, apa khabar? Bukan bila mau order lagi. Itu hari saya sudah hantar 3 kotak. Bila lagi mau 3 kotak yang lain? No, 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 no. Jangan begitu ya. Not in sales. Sentuh hati mereka. InsyaAllah bila hati mereka tersentuh, mereka sendiri yang akan order. Okay? Consumer apa khabar? Bagaimana anak-anak? Bagaimana di kantor? Alhamdulillah. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Itu saja. Registrasi order harian. Sekiranya anda ada orang yang join hari itu, harus dilakukan hari yang sama. Mereka buat pembayaran, hari yang sama juga anda harus masukkan mereka ke dalam sistem. Bukan tunggu esok, lusa, 2-3 hari, 1 minggu baru diregistrasi. No, 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 no. Hari yang sama anda harus key in sebab orang sudah bayar. Maka mereka ternanti-nanti kata laluan password mereka untuk login, ya, anda akan jumpa orang yang begitu tidak sabar. Bila saya mau bisa login, bila saya harus bisa melihat website saya. Jadi itu yang anda harus order mereka sudah bayar. Mungkin produk anda ada terhutang, tidak ada produk lagi. Anda harus lakukan supaya mereka segera mendapat apa yang mereka harus dapat. Apa yang saya tulis tadi, sahabat-sahabat, saya senaraikan dalam satu senarai ringkas yang saya akan kongsikan, saya akan share di WhatsApp. Aktivitas yang pertama sekali, saya
Di sini adalah aktivitas harian yang Anda harus lakukan. Di sini adalah poin. Saya beri poin apa yang Anda lakukan, dia ada poinnya di sini. Dan ini adalah poin skor yang Anda lakukan atau tidak lakukan. Contoh, Anda solat hari ini ada 5 waktu. Jangan tipu ya. Kalau satu kali Anda tak solat, maksudnya 4 poin di sini. Kalau Anda solat 5 kali, 5 lah. Kalau Anda uzur, Anda wanita ada keuzuran, tak apa, tulis 5. Okey? Baca Quran atau your own holy book, satu. Ini satu poinnya. Anda lakukan ataupun tidak. Kalau tidak lakukan, kosong. Kalau lakukan, tulis satu di sini. Tulis goal enggak? Satu. Visualisasi kata-kata semangat dan I'm the best, I'm the best, I'm the greatest. Kalau lakukan, satu poinnya. Tulis satu di sini. Merancang hari ini ya, untuk hari esok di malam harinya. Anda buat perancangan ataupun tidak. Exercise. Prospek 10, call prospek 10 orang. 10. Setiap seorang satu poin. Kalau Anda hanya call 5 orang, baru 5 poin. Okay? Prospek 5 kawan baru. Kalau hanya prospek 3 orang hari itu, 3 sahaja. Presentasi untuk 3 orang baru. Untuk 3 presentasi, 3. 1 poin setiap satu. Kalau Anda presentasinya satu sahaja, maka 1. Kalau enggak ada, kosong. Komunikasi dengan mentor 1, komunikasi leader 1, consumer, social media posting 1, sedekah, say I love you, totalnya 36. Poin penuhnya 36. Poin skor yang Anda lakukan, saya tidak pasti berapa, tetapi tulislah. Anda wajib sekiranya Anda benar-benar fokus kepada Dynase Global, skor yang Anda capai mestilah tidak kurang daripada 70%. Targetnya 80 ke 90 ke 100%. Kalau Anda benar-benar fokus, setiap hari skor Anda adalah 80%. 80% daripada 36 berapa? 36. Anda harus mendapat 29 poin untuk Anda skor 80%. Maksudnya Anda lakukan setiap aktivitas yang Anda harus lakukan, Anda lakukan terkecuali dengan 20% kecil yang Anda tidak lakukan. Sahabat-sahabat semua, nothing happens by accident. Kejayaan juga tidak datang secara kebetulan, tetapi dengan perancangan yang hebat, usaha, dedikasi, komitmen tanpa henti dan doa redha daripada Allah, insya-Allah kita pasti akan berjaya. Jumpa lagi. Back to Puan Zulaikha. Terima kasih Kak Syamin, Masya Allah, ilmunya luar biasa, is the best. Terima kasih Coach, kita jadi tambah semangat. Dan malam hari ini, malam yang luar biasa, malam yang istimewa. Kita banyak sekali menerima ilmu yang kita mulai terapkan. Sampai di mana ilmu yang nomor 1 tentang sholat, tentang baca Al-Quran dan sebagainya, sampai yang terakhir, say I love you. Masya Allah. Dan ini kalau kita terapkan betul-betul hati kita menjadi damai, bahagia. Jadi nggak ada beban. Betul-betul ilmu Dynase ini kita terapkan, insya Allah kita nggak ada beban. Kita ikhtiar maksimal, setiap hari saya prospek 3 orang. Saya membuat catatan 10 orang. Kemudian saya langsung untuk komunikasikan 5 orang. Tetapi kembali, kita sudah lakukan maksimal, kita serahkan pada Allah. Hati kita tenang. Kita tinggal berdoa dan yakin, kalau kita yakin, yang kita ajak juga pasti mantap. Ini yang terjadi. Terima kasih Coach, ilmunya luar biasa sekali. Dan kita akan terus menimba ilmu setiap Ahad malam. Jangan lupa, jangan sia-siakan waktu kita untuk tidak ikut terus dan belajar terus. Karena apa? Kita punya target berapa lama kita akan mencapai kesuksesan ini. 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, atau 5 tahun lagi kita sampai di icon. Itu yang akan kita perjuangkan bersama. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, malam yang indah ini tidak ada lengkap kalau kita tidak bicara dengan sahabat-sahabat kita ya.
Nah, malam hari ini selamat datang Bu Cahaya dari Balikpapan. Selamat datang Bu Asni dari Kendari. Selamat datang Pak Rudi dari Riau. Masya Allah. Dan juga sahabat-sahabat yang lain dari Surabaya, Pupur, malam ini menemani saya di rumah loh. Juga ada Pak Joko, Putri, Bu Ati, Bu Retna, kemudian Bu Nidarsari, dan semua keluarga kita yang dari Aceh. Selamat malam semuanya, luar biasa. Dan untuk itu kita mau bicara sejenak ya. Coba saya akan panggil generasi muda kita. Bentar saya lihat. Oh, hadir Ibu Nurul Kalbi. Cikgu yang cantik, energik, masih muda. Tadi sore juga datang loh. Jadi Buri Pradana, Denis Global Solo. Baik, silakan Mbak Nurul Kalbi ya memberikan satu pengenalan apa suka dukanya di Denis sampai seberapa langkahnya apa yang akan dicapai ke depannya. Silahkan, Ibu Nurul Kalbi. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Mantap sekali ilmunya pada malam hari ini, ya. Perkenalkan dulu nama saya. Mungkin banyak belum rekan-rekan banyak belum kenal dengan saya, ya. Perkenalkan nama saya Nulis Koma dari Solo. Ya, tadi sama Bunda Yul sore tadi menimba ilmu banyak sekali, alhamdulillah. Dan ini pada malam hari ini saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua eh, mentor, Coach Amin, Pak Haji Patri, Coach Supron, dan Bunda Zul yang selalu membimbing saya. Ya. Juga tak lupa juga terima kasih kepada Bunda Ati yang telah memperkenalkan saya dengan Denis Global dengan produk kesehatan yang berupa FitMatch dan juga bisnis networkingnya yang benar-benar bermanfaat untuk menambah income saya dan juga menambah kesehatan saya gitu Bunda. Ya, alhamdulillah saya juga sudah membuka jalan dengan mitra saya di Padang. Saya mengajak kakak saya untuk join, ya, dan semoga nanti kakak saya yang di Padang juga bisa membuka sana banyak mengajak rekan-rekannya untuk bergabung join dengan Denis Global. Ngoten nggih, Bun. Nah, di tahun Alhamdulillah. 2025 ini saya akan berusaha untuk memperluas jaringan di kalangan teman-teman, guru, saudara, atau juga teman-teman main, mungkin ya, dan relasi teman-teman semua. Dan Bunda, mohon doanya untuk selalu sehat bersama, sukses bersama, bersama Denis Global. Ngoten Bunda, terima kasih. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan ketika kita home sharing ya Bunda. Mantap sekali, Masya Allah, Tabarakallah. Ngoten Bunda, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nurul. Jadi masih sangat energik dengan teman-teman gurunya. Yuk bersama-sama sehat bersama para guru. Siap? Siap, Oke. siap. Oh, Terima siap. kasih. Ya, baik kita lanjutkan ya Bapak Ibu sahabat-sahabat semuanya. Kita lari keluar Jawa ya. Kita lari keluar Jawa, kemarin Ibu Cahaya sudah. Baik, kita sekarang kenalan nih dengan Bu Asni Isnawati dari Kendari. Monggo, silahkan Bu Asni memperkenalkan diri. Kenapa berkenan untuk bergabung di Denis Global? Monggo, silahkan Bu Asni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya semakin semangat melihat senyuman Bunda malam ini. Alhamdulillah. Kalau melihat wajah Bunda, saya sepertinya ingin memanggil kakak. Kalau melihat usia, saya manggilnya Bunda. Masya Allah. Ya, terima kasih, Kak. Salam kenal untuk semuanya. Saya Asni Isnawati, sehari-hari sebagai guru, Alhamdulillah. Dan sehari-hari juga banyak bergelut di bidang sosial, Kak. Ya. Dan ini saya sekarang saya sebagai sekretaris Yayasan Bina Bangsa Rumah Bela Negara di Sulawesi Tenggara, Alhamdulillah.
Dan melalui jaringan ini sempat kenal Kahang, dan melalui Kahang saya diperkenalkan dengan seorang sosok bunda yang luar biasa, yang mana saya hanya mengenal nama, mengenal nama, tapi belum sempat bertemu langsung. Alhamdulillah malam ini sempat melihat wajah bunda yang begitu cerah, menambah saya lebih bersemangat lagi. Ya, awalnya tidak ini bunda, apa namanya? Awalnya saya mendengar cerita Kahang, Kak Asni, saya lagi sakit ini, tapi alhamdulillah sehat. Bisa Kahang? Kenapa bisa? Saya diperkenalkan, saya punya ini Yunda, Yunda Zulaika. Oh gitu ya, itu dikasih apa sama Yunda? Yunda ada obatnya, saya nggak usah ngomong banyak-banyak ya, kasih nomornya aja. Jadi penasaran Bunda, langsung kali Bunda ya. Bunda mohon petunjuk arahan selanjutnya, saya pingin apa namanya, dengan masuk di Denis Global ini, pingin membangun komunikasi, bangun silaturahim dengan teman-teman yang udah kenal duluan maupun yang baru. Alhamdulillah. Saya jadi pingin seperti Bunda, pingin seperti Wak Yoyo, Alhamdulillah, dan bapak-bapak ibu yang lain, mohon izin, belum sempat menyebut nama, ini nggak takut salah nyebut nama. Ya, mudah-mudahan dengan bergabung di sini semakin banyak yang terbantu melalui tangan-tangan kita, melalui niatan-niatan kita, terutama saudara kita yang terdekat dan orang-orang di sekitar kita. Semoga semakin sehat, mereka sehat, kita sehat, dan sukses bersama. Dan tentu saja saya sangat bangga bisa bergabung di sini, Bunda. Mohon terus bimbingan dan arahannya, dan saya tidak akan berhenti sampai sini, insya Allah mencapai puncak seperti bunda-bunda semuanya. Terima kasih, hormat untuk semuanya. Mohon doanya juga. Saya juga pingin sehat dan pingin sukses bersama. Kira begitu Bunda. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Boleh tahu sejenak, Bu Asni? Suami di Moskow ya? Insya Allah kita akan kembangkan di sana. Karena apa? Denis Global ini tidak terbatas hanya di Indonesia. Kita sudah ke 65 negara. Dan sangat mungkin nanti akan berkembang di sana. Insya Allah. Amin. Boleh tahu? Ya, siap. Baik, dan kalau tidak salah, insya Allah Bu Asni siap menjadi stokis kemarin ya, kabar dari Kak Edi begitu? Insya Allah bantu doa Bunda. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu kita samakan satu energi, satu persepsi, satu visi, satu misi, dan satu cita-cita mulia, yakni bagaimana sisa usia kita bermanfaat untuk bangsa dan negara kita, keluarga kita, dan masyarakat yang ada di sekitar kita, insya Allah. Baik, Bu Asni, insya Allah saya insya Allah tidak menunggu lama, insya Allah cepatnya saya akan segera lari ke Kendari, gemes. Jadi saya ingin segera Nusantara bagaimana bisa membantu keluarga-keluarga kita dari Sabang sampai Merauke. Insya Allah doa mendoakan mudah-mudahan kita sehat dan kita selalu semangat ceria. Dan terima kasih Bu Asni, selamat malam. Kita lanjutkan nanti ya. We are the best. Terima kasih. Baik, sahabat-sahabat semua, sahabat Denis, sekarang kita lari ya. Kita lari ke Sumatera. Baik, kita panggil saudara kita Pak Rudi yang dari Riau untuk sejenak berkenalan pada malam hari ini. Silakan Pak Rudi. Pak Rudi, halo? Masih. Ya, silakan Pak Rudi untuk berkenalan dengan teman-teman. Pak Rudi mau? Silakan untuk berbicara. Apa enggak dengar ya? Maaf. Oh, silakan Pak Rudi, siap. Belum terdengar suaranya Pak Rudi? Enggak ada suara ya? Enggak ada suara Pak Rudi? Oke, unmute dulu. Di-unmute dulu Pak Rudi.
Nggak ada suara ya? Sudah? Iya, suaranya hilang ya. Suaranya nggak masuk, Pak Rudi. Oh, baik, mungkin karena sinyal ya, mungkin karena kondisi sinyal. Baik, terima kasih. Nanti kita sambung lain hari ya, Pak Rudi. Terima kasih, selamat malam. Baik. Ya, baik. Berikutnya kita akan lihat ini jam 21.24, insya Allah saya 25 menit lagi harus segera menuju ke stasiun. Kita menuju ke Bandung dan Bu Pur nanti menuju ke Surabaya. Baik, kita lanjutkan dulu. Kita ada baik nih. Pak Joko. Nah, silakan Pak Joko yang dari Mojokerto yang sudah mengagendakan besok mau ke Surabaya sama ke Malang. Silakan Pak Joko untuk menyampaikan apa yang menjadi harapan dan cita-cita serta langkah apa yang sudah dilakukan Pak Joko untuk membina timnya. Saya ucapkan selamat untuk pertumbuhan tim yang ada di Mojokerto. Terima kasih. Monggo Pak Joko, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya jelas ya Bu Siti ya? Enggak jelas Pak Joko, jelas ya. Oh, Alhamdulillah. Ya, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk teman-teman DNS di seluruh Nusantara. Alhamdulillah dengan bantuan Bu Siti waktu yang lalu di Lamongan bisa menjadi inspirasi saya ya. Karena Bu Siti itu tipenya memang lembut tapi orangnya juga memberikan kesan semangat dalam bisnis. Inilah yang bisa menjadi sebuah inspirasi bagi saya untuk terus bergerak dan tidak menyerah, sehingga saya nanti akan terus melanjutkan bisnis ini. Dan insya Allah besok saya mau ke Malang menemui teman-teman saya di sana, dan insya Allah Selasa juga ada agenda di Surabaya, dan insya Allah nanti akan juga minta bantuan Bu Siti, barangkali ada video call, nanti kita akan coba untuk menghubungi Bu Siti. Matur nuwun Bu Siti atas segala bimbingannya, atas segala pendampingannya di grup saya. Ya, mudah-mudahan Bu Siti diberikan kesehatan, diberikan umur yang berkah, dan insya Allah bisnis ini berkembang bersama dengan teman-teman se-Nusantara. Matur nuwun Bu Siti. Amin. Terima kasih Pak Joko, semangat terus dan terus. Jangan pernah berhenti, jangan noleh-noleh. Terus, baik, terima kasih, semangat terus Pak. Salam untuk keluarga Lamongan, Bu Heni, Bu Jenny, Bu Ria, dan sebagainya. Baik, terima kasih. Sahabat, saya mengingatkan ya, jangan lupa untuk promo Januari, jangan sia-siakan ya. Yang masih basic atau premium, yuk upgrade ke platinum. Ya, bagaimana kita bisa menjadi platinum ketika kita dari basic atau premium upgrade ke elite dulu. Ya, upgrade ke elite. Ketika kita sudah elite, kita bisa sponsori satu elite kiri dan sponsori satu elite kanan, maka kita tidak perlu membayar 5,5 juta untuk penggenapan yang 14 juta. Jadi kita cukup sampai di elite. Apabila kita bisa rekrut elit satu di kiri dan satu elit di kanan, maka otomatis kita yang tadinya elit sudah menjadi platinum. Nah, pada sahabat-sahabat semua, jangan sia-siakan promosi ini ya, sampai tanggal 31 Januari. Sekali lagi saya ulang, siapapun penjenengan, upgrade dulu, jadi yang dari basic ke elit atau dari premium ke elit. Nah, ketika kita elit, kemudian kita bisa sponsori satu elit di kiri dan satu elit di kanan, maka otomatis yang tadi kita masih elit sudah menjadi platinum. Ini kesempatan emas dan jangan sia-siakan promo ini yang luar biasa untuk kita Indonesia. Harapan kita Indonesia segera ada grand opening. Karena apa? Indonesia baru saja belum lahir, masih dalam kandungan yang siap dilahirkan. Tetapi kita sudah mulai memanas. Indonesia mulai memanas dengan produk andalan BitMax. Semoga dalam waktu dekat
kita segera akan ada produk-produk yang lain, antara lain Rusinta yang saat ini sedang berproses di BPOM-nya. Sekali lagi, insya Allah kita tekad bersama, kuat bersama, sehat bersama. Ingat anak cucu kita, keluarga kita. Ingat setiap hari kita disuguhi dengan berita-berita masih anak di bawah usia 15 tahun, banyak yang cuci darah, banyak yang kena serangan jantung, banyak yang kena diabetes. Sedangkan mereka masih 15 tahun. Lah kalau 15 tahun yang akan datang pada tahun 45, artinya mereka usia 30 tahun. Bagaimana dengan kondisi mereka? Apakah itu generasi emas yang diharapkan? Maka kita tidak bisa tinggal diam, kecuali yuk kita bersama-sama dari global, kita sehatkan diri kita, keluarga kita, dan masyarakat seluruh Indonesia. Bukan saja sehat badannya, tetapi insya Allah kita ikuti sistemnya dan kita akan sehat finansial kita. Modalnya sangat murah, hanya cukup 14 juta untuk kesehatan kita 7 bulan kalau kita mau minum sendiri. Kita sehat badan kita insya Allah terlepas dari semua keluhan. Entah yang serangan jantung, entah yang stroke, entah keluhan yang lain. Kalau kita mau, kita minum sendiri, silakan. Dan kita tidak disuruh jadi sales penjual kok ya. Kita adalah networker. Kita adalah networker seperti yang disampaikan Coach Amin tadi. Jadi kita networker, kita bukan sales, kita bukan penjual produk, kita bukan penjual feedback, tetapi kitalah consumer feedback dan kita menginformasikan kepada masyarakat luas yang pengen sehat. Kalau Dr. Kurniati mengatakan pasien-pasiennya maaf, ada yang pasiennya kanker payudara, ada yang kanker usus, ada yang ginjal, ada yang diabetes, sampai kakinya sudah terlihat, kulitnya terlihat, tulangnya. Tetapi insya Allah, alhamdulillah Dr. Kurniati sekarang 80% memanfaatkan feedback, sedangkan 20% memanfaatkan sarana medis. Ini yang beliau lakukan. Dan subhanallah, ternyata sembuh. Nah, ini cerita menarik nih. Dari Dr. Kurniati kemarin mengirim saya foto. Namanya Mbak Hanifah. Mbak Hanifah ini 2 tahun setengah, kondisi perutnya buncit, sudah dari satu dokter ke dokter lain, dan tidak ada signifikan keberhasilan. Capek. USG sini, USG sana, periksa sini, periksa capek. Akhirnya menyerah, di dalam kondisi menyerah, pasrah, itulah sudah putus asa, ketemulah Dr. Kurniati. Wasilah feedback, alhamdulillah sekarang sudah sehat. Dan apa yang terjadi? Dikeluarkanlah, maaf, dikeluarkanlah parasit-parasit yang ada di usus, yang ada di lambung, berupa cacing dan sebagainya, dan itu terkumpul 4,5 gelas. Itu yang terjadi, Masya Allah. Dan kemarin Mbak Hanifah sudah difoto, sudah cantik, sudah seger, dan sudah berbicara. Insya Allah nanti lain kesempatan kita akan susun untuk testimoni ini. Ya, terima kasih Bu Dr. Kurniati dan Pak Rofi yang dengan sabar menangani para pasien-pasiennya, tidak mengenal waktu. Kadang saya melihat jam 2 malam masih ada pasien. Luar biasa dengan rumah sehat kita, Masya Allah. Untuk itu sekali lagi, jadi kepada sahabat-sahabat semua, jangan takut. Jadi jangan takut gagal. Jangan takut produk kita nggak baik, jangan takut tentang perusahaan kita. Perusahaan kita luar biasa, legalitasnya semua luar biasa, manajemennya luar biasa, marketing plan-nya luar biasa, dan kita juga orang-orang yang luar biasa. Insya Allah bersama kita semua bisa. Apa sih yang tidak bisa kita lakukan? Kembali kepada Sang Khalik. Kalau kita sudah mau ridhonya Allah, kita jalankan dengan sungguh-sungguh dan keyakinan bahwa kita bisa. Kita adalah baik. I am is the best. Kita adalah yang terbaik. Insya Allah. Itulah yang menyemangati kita. Bukan berarti kita sombong. Bukan berarti kita riak. Tetapi itu yang menguatkan kita. Insya Allah kita bisa. Kenapa? Kita punya cita-cita. Bagaimana diri kita ini bermanfaat untuk orang lain. Bagaimana usia kita ini bermanfaat untuk tetangga kita. Lingkungan kita, lihat. Banyak sekali mereka orang-orang yang pada sakit. Ada yang stroke dan sebagainya. Apakah kita diem? Tidak. Kalau orang mengatakan produk kita mahal, sangat-sangat murah. Begitu kita tahu seberapa biaya yang harus dilakukan ketika orang pasang ring minimal 150 juta. Tetapi dengan feedback
Saya sudah buktikan, ada keluarga saya yang mestinya operasi jantung, alhamdulillah wasilah Fitmek sampai hari ini tidak jadi operasi jantung. Masya Allah. Jadi banyak sekali testimoni-testimoni yang luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan nanti segera kita susun. Baik, saat ini sudah menunjukkan pukul 21.34. Kita tidak afdol ya. Ada Pak Alek nih. Kalau saya lihat ya, ada Pak Alek. Monggo Pak Alek berkenan untuk menyampaikan pesan-pesannya pada training malam hari ini. Silakan Pak Alek. Terima kasih Bunda, tetap semangat. Maaf saya tidak buka video karena baru pulang. Iya. Terima kasih Coach Amin. Ya luar biasa training hari ini yang mengajar kita mereview lagi bagaimana aktivitas harian yang harus kita lakukan. Mungkin itu saja Bunda, ya. Karena iya. Karena biasanya kalau hari Minggu saya tidak terlalu bisa aktif karena kadang pulang gereja itu malam, Bunda. Iya. Oke, Baik, terima baik. kasih. Ya. Ya. Terima kasih, tetap Ya. semangat. 2025 akan banyak terjadi miracle di Dynasty Amin. Global. Iya. Ya. Terima kasih, Bunda. Baik, terima kasih Coach Alek. Malam, Bu Cahaya dari Balikpapan. Silahkan untuk menyampaikan bagaimana perkembangan Balikpapan. Mudah-mudahan akhir Januari, awal Februari, saya segera bisa meluncur ke Balikpapan dan ke Kendari. Silahkan Bu Cahaya untuk menyampaikan apa kesan-pesan atau apapun yang pengen disampaikan pada sahabat-sahabat Dynasty Global se-Indonesia. Iya, malam saudara-saudaraku semua. Coach Amin, selamat malam. Saya kalau udah Coach Amin yang bawa acara, rasanya semangat makin tambah tinggi ya. Karena dengar suara Coach Amin itu adem. Lalu untuk malam hari ini seminarnya luar biasa karena kita tidak diajari hanya sekedar mengejar omset. Karena betul yang dibilang Coach Amin, secara rohani kita memang harus berkuat dari dalam. Karena untuk menghadapi berbagai macam karakter prospek yang di luar sana itu, ya kita harus punya sikap sabar. Dan sabar itu hanya daripada Tuhan saja. Ya terima kasih Coach Amin. Karena saya jujur dari sekian banyak seminar yang saya ikutin bisnis di Indonesia, baru ini saya dengar seminar yang menyangkut rohani dan memang harusnya kita harus mengikut sertakan kekuatan Tuhan di setiap bisnis. Jadi saya percaya Coach Amin, mungkin kalau kita bicara satu kotak itu basic 715, secara logika Indonesia sekarang mungkin kalau orang yang masih negatif, semangatnya negatif, aduh jangankan mau beli 715 satu kotak, mendingan saya beli beras mungkin berapa ton atau berapa karung gitu kan. Tapi di sisi lain kalau mereka berpikir kekuatan Tuhan itu sebenarnya bisa membuka setiap hati orang untuk mau ikut Dynasty, itu yang benar, itu yang penting. Jadi terima kasih Coach Amin. Ini mungkin Pak Haji Padri ada nggak di sini? Ini saya akan ngomong ini sama Pak Haji Padri bahwa bukan sekedar kita mengejar omset, tapi kita perlu pendekatan kepada setiap orang yang kita prospek. Tidak mungkin mereka kalau kita deketin, ayo gabung Dynasty atau di medsos Dynasty, otomatis mereka kabur. Benar ya Coach Amin? Tapi ketika kita melakukan pendekatan sama mereka dari hati ke hati, sentuh hati mereka, saya percaya kita cuma ngomongin kata Dynasty saja. Kemarin aku udah cobain lo produk kamu. Kadang saya mau berani rugi loh Coach Amin. Saya mau mengambil satu kotak itu, saya bayar sendiri ya. Tapi saya berikan promosi satu saset, mereka cobain gitu. Tapi yang pastinya yang saya kasih itu adalah orang yang betul-betul saya lihat kesehatannya butuh gitu, bukan sekedar hanya dapat kasih mereka kondisi sehat, enggak. Tapi ketika mereka kok aku enggak bisa BAB ya, saya tidak suka makan buah, saya tidak suka makan sayur. Nah itu kesempatan saya, celah saya, Tuhan kasih hikmat untuk saya supaya saya memilih mana yang harus saya bisa kasihkan tester supaya mereka bisa merasakan. Dan puji Tuhan saya mendapatkan satu orang yang betul-betul ngerasain, betul ya, itu kejadiannya kebetulan Natal kemarin. Itu kejadian mungkin karena sudah banyak makan selama Natal dari rumah ke rumah,
mereka lupa makan buah, makan sayur. Eh, Mereka tahu kalau saya orang kesehatan, walaupun cuma bagian obat-obatan, tetapi mereka bilang ini, Bu Cahaya, apa sih ini obatnya kalau saya harus ini? Mereka taunya kan kimia ya. Tapi saya selalu sarankan, nggak usah kimia dulu, kita coba kita bicara herbal. Ini aku punya produk. Jadi malam itu saya nggak banyak ngomong, saya malam itu suruh coba dia, besok paginya udah kayak dia cerita gini, aduh udah kayak melepaskan bom lo pagi-pagi itu semua plong katanya gitu. Aduh, bukan sekedar omset yang saya dapatkan, tapi ada testimoni yang dia keluarkan yang bisa jadi kekuatan setiap orang ngerasain, oh ternyata butuh ada harga, ada kualitas gitu. Jadi saya mau nunjukin itu gitu karena terus terang saya akui waktu di Balikpapan Pak Haji Padi adalah salah satu pendorong saya bisa sukses sampai saya dapat 3 bulan dengan jumlah nominal yang dahsyat buat saya, dengan dapat motor sampai mau dapat mobil, itu saya akui. Makanya saya mau ikut sama Pak Haji Padi lagi karena beliau bukan sekedar bicara bisnis, tapi beliau bicara juga masalah rohani itu. Jadi saya percaya tanpa penyertaan kekuatan daripada Tuhan, kita belum tentu bisa sukses. Tapi kalau kita mengikut sertakan Tuhan dalam bisnis, yang mungkin orang-orang bisnis tuh logikanya berpikir, aduh udah nggak usah soal rohani lah gitu. Pokoknya yang penting omset, ada omset, ada omset, ada omset. Aduh, kalau saya nggak bisa mungkin. Jadi saya pasti akan lawan kalau setiap orang yang mau bicara semua orang sukses karena kekuatan sendiri, nonsense. Pasti ada kekuatan Tuhan yang ikut campur dalam hal ini. Terima kasih ya Pak Coach Amin. Saya sangat senang sekali, benar. Ini terharu saya karena orang-orang zaman sekarang ini pasti banyak alasan kalau disuruh ini kita bicara bisnis. Aduh, enggak dulu deh. Aduh, jangan dulu. Aku nggak punya duit gitu. Tapi kalau mengikut sertakan Tuhan, biar Tuhan yang buka hati. Pasti kita banyak closingan. Itu aja. Pak Samin, terima kasih. Pak Haji Padri, terima kasih. Ibu Nur Zulaika, walaupun Desember saya sudah banyak kenal orang seperti yang dibilang Coach Amin, pendekatan itu perlu, penyentuhan hati itu perlu. Saya yakin Januari ini akan banyak closingan saya yang cair, yang saya tanam dari Desember, Januari akan banyak cair. Walaupun sedikit, tapi kalau semakin banyak orang ini, jangan salah, platinum pasti bisa saya capai. Itu aja, Coach Amin. Terima kasih, sukses buat kita semua. Tahun 2025 pasti kita bisa capai ke Turki, Istanbul. Terima kasih. Malam. Ya, terima kasih Bu Cahaya. Selamat malam semuanya. Luar biasa. Hari ini saya melihat wajah-wajah berseri-seri. Jadi wajah penuh semangat. Dan ini bersama-sama kita buktikan. Kenapa? Sekali lagi, kita song-song 2025 adalah hari-hari yang penuh kebahagiaan. Jangan kita buat beban. Kenapa? Kita adalah ikhtiar maksimal biar yang menciptakan bumi dan langit yang menentukan. Kalau itu sudah kita lakukan, rasanya bahagia, nggak pernah punya capek. Jadi kita nggak akan merasakan capek, enggak. Adanya adalah happy, bahagia. Dengan keluarga bahagia, dengan suami bahagia, dan anak-anak bahagia, kita tinggal kemanapun, enjoy, tidak ada beban. Nah, itulah bahagianya kita bersama di Danish Global. Dan yang terpenting lagi, di sini kita merasakan satu keluarga. Jadi tidak merasakan ini crossland, enggak crossland, enggak ada. Di sini di Danish Global tidak ada rasa crosslining. Yang ada kita adalah semua sama keluarga besar Danish Global. Maka sering saya menerima telepon, entah itu jaringan siapa, saya nggak lihat. Saya bantu. Apa yang bisa saya bantu? Mungkin by call, mungkin by video call, dan sebagainya. Insya Allah selagi waktu saya tidak bersamaan, pasti kita akan sambung dan kita akan pasti jawab. Dan yang jelas kita berharap Zoom meeting setiap Rabu malam jangan tinggalkan, dan setiap Ahad malam atau Minggu malam jangan tinggalkan. 2 kunci inilah rahasia kita. Undang teman, ajak teman. Kalau sudah ikut Zoom meet hari Rabu, joinkan. Setelah join ikut training. Walaupun ada yang mengatakan itu ilmu saya udah kuasai, tetapi ilmu itu akan terus dicas. Kenapa? Di sini kita merasa bodoh lagi nih.
kita harus siap menjadi gelas kosong. Nah, kalau kita sudah siap seperti itu, enggak ada lagi kita mengeluh. Enggak ada lagi, oh ini crossland, oh ini enggak pantas saya bantu, oh ini enggak pantas saya tolong, enggak. Yang ada, ayo apa yang kita bisa bersama ya. Dan ternyata begitu kita melakukan kebaikan kepada orang lain, ternyata itu kembali kepada diri kita sendiri. Kita membantu suksesnya mitra-mitra kita, maka kita juga akan sukses. Maka sukseskanlah mitra-mitra kita, otomatis kita juga akan sukses. Deal with confidence. Sekali lagi, selamat malam semuanya. Terima kasih Coach Amin atas ilmunya yang luar biasa. Kami menunggu ilmunya. Dan mungkin ilmu ini kami perlu untuk PDF-nya, untuk kami edukasi, kami pelajari lagi, dan mungkin untuk bisa kami informasikan, kami sebarkan kepada mitra-mitra kami yang di daerah, insya Allah. Nah itulah, jangan pernah capek, tidak ada rasa capek, dan jangan lihat usia. Di atas langit masih ada langit. Saya berpikir Siti Nur Yulaika itu adalah member tertua karena usia saya sudah 66 tahun. Saya katakan, jangan melihat usia. Usia itu hanyalah angka, tetapi semangatnya saya nggak kalah dengannya 50 tahun loh. Tertawa ini Kak Samin. Apalagi Dokter Kurniati ikut tertawa nih ya. Kenapa? Nggak punya capek kah Bu? Hari ini pagi di sini, siang di sana. Enggak. Bahkan Bu Asmiwati Kendari, oh siap. Trio siap, ayo. Kenapa? Saya ingin sekali teman-teman, sahabat-sahabat Denis ini sukses. Saya tidak lihat crossland atau crossland. Saya siap ke Aceh walaupun itu bukan mitra saya langsung, tapi saya siap kemanapun. Saya siap ke Papua, siap kemana, siap. Kenapa? Saya pingin, kita semuanya pingin bau-membau untuk suksesnya Indonesia. Sehingga nanti ketika sudah grand opening, apalagi kita sudah punya produk-produk lain, selain Fitmac, ada Rosenta, ada Ice Brew, kemudian ada Litmac, dan sebagainya, insya Allah, saya yakin Indonesia akan bisa merangkak naik. Kalau hari ini, bulan Desember, kita sudah top 1 untuk perkembangannya, insya Allah ke depan kualitas. Mudah-mudahan kualitas kita akan meningkat terus, dan seperti yang kita cita-citakan. 3 tahun ke depan sudah banyak lahir ikon-ikon dari Indonesia. Insya Allah, barangkali ini sedikit yang saya sampaikan mewakili semuanya, dan saya dipercaya untuk memandu acara pada malam hari ini. Apabila banyak kekurangan dan ada kesalahan tutur kata saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Dan sekali lagi kepada Pak Haji Badri ataupun Mbak Salma yang malam hari ini mungkin hanya nyimak. Terima kasih semuanya. Selamat malam dan kita tutup ya Kak Samin. Waktu sudah menunjukkan waktu Indonesia Barat 21.47. Jadi ada waktu 23 menit lagi saya menuju ke stasiun. Terima kasih. Kita tutup bersama dengan salam semangat ya. Ya. Ketika saya menyatakan dari Surabaya, Bapak Ibu menjawab sehat bersama, sukses bersama. Saya mengatakan dari Surabaya, deal with confidence. Deal with confidence dari Surabaya. Oke. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Sukses bersama. Bu Purwanti, jumpa lagi. Dokter Kurniati, assalamualaikum. Bye-bye. Cahaya, selamat malam. Bu Retna, Pak Joko, Asmin, selamat malam. Pak Rudi, Pak Boys, Rafi, oh Ustaz. Bunda Zulaika, Bila saya lihat Ustaz, saya pasti gembira. hati-hati di perjalanan. Ya, Pak Muhammad, Noda Azhari, Pak Atik, Tri Rahayu, selamat malam. Saya tutup sekarang. Assalamualaikum. Terima kasih Coach Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach.